Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tata nama aldehid pada video ini. Sebelum membahas tata nama aldehid, kita berkenalan dulu ya, aldehid itu seperti apa. Oke, di sini saya sandingkan aldehid dengan keton. Kenapa? Karena aldehid dan keton itu memiliki gugus fungsi yang mirip. Aldehid dan keton ini mereka itu berisomer fungsional ya, seperti layaknya alkohol dengan eter. Nah, bagaimana gugus fungsinya si aldehid? Ya, aldehid itu gugus fungsinya RCHO. Penulisan gugus fungsinya itu adalah seperti ini. Jadi R, C, rangkap 2O, kemudian mengikat H ya. Ini biasanya dibacanya CHO. Kadang ada yang bacanya COH. Cuman kalau COH khawatir ketukar sama alkohol ya. Jadi lebih baik disebutnya strukturnya itu RCHO. Nah, karena pada gugus aldehid ini ada ikatan C rangkap 2O. Nah, ikatan ini disebut sebagai ikatan atau gugus karbonil. Nah, kesamaan dari aldehid dengan keton adalah di gugus karbonilnya. Jadi kalau aldehid RCHO, keton itu RCOR. Nah, ini sama-sama ada gugus karbonilnya. Cuman bedanya kalau aldehid gugusnya itu ada di ujung ya. Ini CHO-nya ini pasti selalu di ujung, tapi kalau keton gugusnya ini, gugus CO-nya ini dia ada di tengah-tengah, diapit oleh dua alkil ya. Sama atau mirip seperti ether. Kalau ether kan ROR. Nah, kalau keton RCOR ya, seperti itu. Kemudian aldehid itu punya rumus umum yang sama juga dengan keton, yaitu CnH2NO. Dan nama lain dari aldehid adalah alkanal, sedangkan keton nama lainnya adalah alkanon. Ini nama lain ini berhubungan dengan nama IUPAC dari aldehid maupun keton. Oke, mari kita bahas ya tata nama dari aldehid ini, terutama tata nama IUPAC-nya. Nah, tata nama IUPAC aldehid ini ya, kita mulai dengan menentukan rantai utamanya. Rantai utama pada aldehid itu merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus CHO. Jadi kalau mau mencari rantai utama pada aldehid, cari aja gugus CHO ya. Cari gugus CHO, kemudian kalian bentangkan sampai dengan ketemu CH3 ya. Oke, langsung kita lihat aja ya contoh senyawanya. Nah, ini. Jadi rantai utama senyawa aldehid itu mulainya dari CHO sampai CH3. CH3 yang mana? Ya, kalau banyak CH3-nya pokoknya hitung aja, pilih aja CH3 yang kalau jadi rantai itu nanti paling panjang ya. Kalau struktur yang pertama kan ke sini. Ada CH3 lagi kan yang ini. Nah, kalau ke sini ini C-nya jadi cuman ada 4. Kalau ke kiri langsung terus ya bablas ke sini C-nya ada 5. Nah, kemudian yang ini, yang struktur kedua mulai dari sini bukan ke sini tapi turun ke bawah ke CH3 yang ini sehingga jumlah C-nya ada 6 ya, lebih panjang. Kemudian aldehid yang ini CH3-nya bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Bisa yang ini, bisa juga yang ini, sama aja. Karena mau yang atas atau yang bawah sama-sama jumlah C-nya itu nanti 6 ya, seperti itu. Intinya rantai utama dari aldehid itu dimulai dari gugus CHO-nya ya. Dan selalu gugus CHO-nya itu menjadi nomor 1 ya. Jadi kalau di penomorannya itu selalu dimulai dari atom C pada gugus CHO. Jadi nomor 1-nya itu yang ada CHO-nya. Kemudian tentukan nama cabang dan posisi cabang ya. Jadi habis nomorin kita tentuin cabang. Habis itu beri nama rantai utama menggunakan nama alkana. Jadi jumlah rantai utamanya ada berapa karbon, kasih nama alkana, tapi akhiran anaknya diganti menjadi al ya. Jadi ciri-ciri aldehid itu dikasih akhiran al. Kemudian ini ya aturan penamaannya, posisi cabang diikuti nama cabang, diikuti nama rantai utama ya, diakhiri A. Oke, mari kita beri nama ya. Untuk senyawa yang pertama ini cabangnya itu ada CH3 ya.
ada satu cabang ya. Pokoknya cabang itu adalah gugus di luar rantai utama. Ada di nomor 3, berarti 3 metil. Kemudian di struktur nomor 2 cabangnya ada 1 dan 2. Yang pertama ini 2 metil. Kemudian yang kedua ini ada dia ngikat C yang nomor 4, berarti 4 metil. Kemudian yang struktur yang ketiga, cabangnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ini adalah 2 metil. Ini juga sama, 2 metil. Dan yang ini 5 metil. Nah, kalau yang ini adalah etil di nomor 3, berarti 3 etil. Nah, namanya kalau cabangnya ada 2 jenis kayak gini, ada metil, ada etil, berarti secara alfabetis. Kita beri nama ya masing-masing. Struktur yang pertama namanya 3 metil pentanal. Kenapa? Karena ada 5 rantai utamanya, ada 5 karbon. Kemudian 3 metil karena ada cabang di nomor 3. Nah, struktur yang kedua cabangnya ada 2 metil, ada 4 metil. Kemudian rantai utamanya ada 6, berarti namanya 2,4 dimetil. Nah, rantai utamanya ada 6 itu heksana menjadi heksanal. Kemudian selanjutnya struktur yang ketiga cabangnya ada 4 ya, metilnya 3, etilnya 1. Kita tulisnya apa dulu? Etil apa metil? Etil ya. Jadi 3 etil, 5 trimetil heksanal. Kenapa heksanal? Karena rantai utamanya ada 6 karbon. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita sebaliknya mau bikin struktur namanya ada. Contoh, saya punya 2,3 dimetil butanal misalnya. Nah, gimana bikin strukturnya? Nah, kalau mau bikin struktur dimulai dari C yang paling belakang ya. Jadi kita bikin maksudnya kita bikin rantai utamanya dulu, dilihat dari nama yang paling belakang. Butanal. Butanal itu berarti C-nya ada berapa? Ya, butanal itu C-nya ada 4. Ya, kita bikin 4C. 1, 2, 3, 4. Oke, kita kasih nomor. Bisa kasih nomor 1, 2, 3, 4. Nah, butanal itu karena di aldehid berarti nomor satunya itu harus ada gugus CHO-nya. Ya, kemudian ada cabang di nomor 2, ada CH3, di nomor 3 ada CH3. Ya, baru kita kasih H. C yang ini, C yang nomor 2 tangannya udah dipakai 3 berarti butuh 1. Yang C ketiga juga butuh 1. C yang keempat baru dipakai 1 berarti butuh 3 ya. Seperti itu ya kalau dari nama membuat struktur. Kemudian kalau tata nama trivial aldehid. Kalau tadi kita sudah membahas tata nama IUPAC, sekarang tata nama trivialnya. Tata nama trivial aldehid itu biasanya diambil dari asal si senyawanya atau dari penemunya ya. Ini merupakan nama yang tidak beraturan ya. Jadi tata nama trivialnya itu. Jadi otomatis kalian harus hafal. Kalau aldehid itu C-nya 1. Jadi di sini nama trivialnya itu dikhususkan untuk aldehid yang rantainya lurus tanpa cabang. Untuk aldehid yang C-nya 1 itu namanya formaldehid, kalau 2 asetaldehid, kalau 3 propionaldehid, dan kalau 4 butiral, bukan butial ya, butiraldehid. Butiraldehid. Nah, kalau 5, 6, 7, dan 8 ya silahkan kalian cari sendiri nama trivial dari aldehid yang memiliki gugus karbon 5 sampai dengan 10. Ya, ada valeraldehid, ada caprialdehid, ya, dan lain sebagainya ya. Silahkan kalian cari tahu sendiri ya, bisa banyak dicari di internet ya, di googling aja nanti akan keluar. Ya, intinya nama trivial itu tidak beraturan ya, sehingga otomatis kalian harus hafalkan.
Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang tata nama trivial aldehid. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.